Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman dari Hikam, himpunan keluarga alumni MAK Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bangsri, dan seluruh pembina Bapak Ibu Guru MA Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan pengurus, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi kultum sebentar saja, dan semoga nanti materi yang saya sampaikan membawa manfaat pada kita semua, Allahumma amin. Teman-teman dari Hikam yang saya hormati dan saya banggakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu, Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, tidak pandang umur berapapun, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki kewajiban yang sama, yaitu mencari ilmu. Sebab Allah menciptakan manusia itu tidak ada tujuan lain, hanya disuruh untuk beribadah. Sementara orang itu tidak akan bisa melakukan ibadah sebagaimana perintah dari Allah dengan benar jika tidak ada ilmunya. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah itu sudah barang tentu kita harus dibarengi dengan ilmunya. Mau melakukan sholat fardu 5 waktu, kita harus tahu ilmune wong sembayang. Dalam kita melakukan puasa Ramadan, seperti pada saat ini kita melakukan puasa Ramadan, kita juga harus tahu ilmune wong poso. Di dalam kita bermuamalah, jual beli, kita juga harus tahu ilmunya orang yang berjual beli. Di dalam melakukan ibadah haji, kita juga harus tahu ilmunya orang ibadah haji, paling tidak tahu tentang manasik. Sehingga orang menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi semua orang. Bahkan Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan amal ibadah tanpa disertai dengan ilmunya, sekalipun ibadahnya itu sah, sudah memenuhi syarat rukunnya,
Tetapi karena tidak memiliki ilmu, ini adalah mardudatun latuk balu, ditolak. Mardudatun ditolak, latuk balu tidak akan diterima. Sehingga kita mengetahui ilmu tentang keimanan kita juga merupakan kewajiban yang mutlak, harus terpenuhi. Di dalam kita melakukan ibadah, kita tidak bisa cuman angger ikut-ikutan, ikut sana ikut sini, tidak bisa. Keabsahan, diterima dan tidaknya ibadah kita, ini tergantung pada ilmu yang kita miliki. Seberapa banyak ilmu tentang keimanan kita, ini juga akan berpengaruh pada seberapa kuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak ilmu kita tentang ibadah, ini juga akan berpengaruh kepada seberapa banyak pula ibadah kita lakukan. Contoh sholat fardu, tanpa kita mengetahui syarat dan rukunnya sholat, maka ibadah kita akan sia-sia. Boleh jadi sholat kita benar, karena kita jadi makmum angger onat anut imame. Kita tinggal ngikut imamnya rukuk, kita ikut rukuk, imamnya i'tidal, kita ikut i'tidal, imamnya sujud, kita ikut sujud. Tetapi tahukah kita mana yang menjadi syarat, mana yang menjadi rukun sholat dan mana yang tidak? Nah, sekalipun sholat kita adalah sah dan benar karena kita mengikuti imam, pergerakan imam, tetapi pada hakikatnya amal ibadah kita, sholat kita, ini tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mardudatun latuk balu, sebagaimana tadi yang didawuhkan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya. Oleh karenanya kita harus mencari ilmu sholat kita. Kalau kita keseharian kita cuman sebagai pelajar, kita cuman sebagai santri, berarti kita harus tahu ilmu yang wajib dalam keadaan darurat yang harus kita pelajari, ilmu yang daruri harus kita tak ketahui. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat wajib. Salah satu contoh adalah ilmu tentang keimanan kita. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada, wujud. Tahukah kita apa yang mendasari sifat wujud? Demikian juga tentang ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang menjadi kebutuhan kita terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat ini kita melakukan puasa Ramadan, ini kita juga harus tahu ilmu tentang puasa Ramadan. Tidak akan mungkin ada orang yang kepingin melakukan puasa tetapi mereka diterima, ya enggak apa-apa, enggak ya enggak apa-apa. Mesti orang melakukan ibadah itu kepinginnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadahnya kepinginnya juga dicatat sebagai amal soleh. Nah, untuk bisa menjadikan amal ibadah kita menjadi hal-hal yang diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal soleh, ini tidak mudah. Artinya kita harus membarengi ibadah kita ini harus disertai dengan ilmu kita beribadah. Puasa Ramadan, andai kata kita tidak tahu apa yang menjadi syarat rukunnya orang berpuasa Ramadan, kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, maka sia-sialah kita. Kita sudah menahan tidak makan, tidak minum mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari sampai waktu maghrib, maka semua itu akan sia-sia.
Semua akan sia-sia ketika kita tidak mengetahui syarat dan rukun apa yang membatalkan puasa kita. Jadi di dalam kita menuntut ilmu apapun, ini sudah merupakan sebuah kelaziman buat kita, kemutlakan buat kita. Kita harus menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan kita, agar supaya ibadah kita diterima. Puasa kita, orang puasa banyak sekali yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka cuma mendapatkan lapar dan haus. Karena apa? Karena mereka tidak tahu hal-hal yang membatalkan ibadah puasanya. Tidak cuma sekedar makan minum. Kalau puasa itu yang membatalkan cuma makan minum, ya mudah kita melakukan puasa. Sementara ada hal-hal lain yang bisa menggugurkan fadilahnya puasa. Kita berpuasa melakukan namimah, kita hasut kepada orang. Hal-hal seperti ini juga membatalkan puasa. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Oleh karenanya, saya minta teman-teman semua dari Hikam, Himpunan Ikatan Keluarga MAK, saya minta kalian ayo belajar bersama-sama, memperbanyak ilmu kita, agar supaya ibadah kita bisa memenuhi syarat dan rukunnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah merupakan sebuah kemutlakan yang harus kita kita pelajari. Dan ilmu itu adalah agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu mengatakan, innama yuta'allamul ilmu liyattaqiya billahi azza wa jal. Ilmu itu dipelajari agar supaya bisa dijadikan alat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kelebihan ilmu daripada yang lain. Karena apa? Karena ilmu ini bisa menghantarkan orang yang beribadah kepada derajat al-muttaqin. Oleh karenanya, saya sangat mendorong kepada teman-teman Hikam maupun yang lainnya, agar supaya dalam kita mencari ilmu, kita thalabul ilmi ini bisa benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus didasari dengan niat yang benar. Niat belajar adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mendapatkan ridha dari Allah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman Hikam dan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, bisa melakukan puasa Ramadan dengan sempurna, agar supaya amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal soleh, amal yang besok kelak nanti akan memudahkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Teman-teman Hikam semua yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan sekalipun sedikit bisa membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.